pertanyaan, monggo. Yang mana mas? Ada yang ditanyakan? Potensinya GU. GU. GU masih mau naik mas? Belum ada ini. Masih belum mau. Mau naik. eh, ini masih artinya masih berpotensi naik. Belum apa-apa ini. Tunggu sampai selesai dulu kayak apa ini. Merahnya masih belum terbentuk ini. Kalau nanti terbentuk tebel, tebelnya seberapa? Kalau cuma segini, cuma koreksi aja itu. Hampat ya Pak. Di H4. Belum ya? Oh belum mas, belum. Belum Masih bisa mau naik ya? bisa mantul ke atas lagi itu. Iya, kayaknya sih gitu. Belum. Yang begini belum. Ini bisa Daily, berpotensi juga daily, daily. mantul. Dailynya, dailynya masih kecil, malah kecil mas. Dailynya rejeksinya cuma kecil malah ya. Rejeksi Masih masih ke atas. masih kecil, masih ke atas ini. Masih belum kuat untuk turunnya ini, belum. Masih tebel, volumenya masih tebel. Masih tebel ya. Kayak tebel, belum ada. Di H4-nya kalau Hampat mau kita lihat tutupan candle ini bentar lagi. jam 8 ya. Iya, jam 8. Ya, Dek, bentar dulu. Jam 8 enggak ini Kalau masih hijau naik lagi. ya. Kalaupun seperti ini masih tetap berpotensi naik, masih berpotensi naik kalau walaupun tertutup seperti ini nanti tetap berpotensi naik walaupun ada rejeksi, Mas. Mm-mm. Ini gejar-gejar ke atasnya bergelombang terus. Walaupun ada perlawanan, dari tadi kan Iya. perlawanan terus merah, 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 merah. Tapi yes, Mm-mm. bergetak di sini. Jadi di area ini sudah mental lagi. Ini area-area terendah dari volume ini tidak ketembus sama sekali. Ini sampai sini mental. Ini apalagi? Ini nanti kalau 53 ini GU ini tidak ada hujan, tidak ada angin, ini tidak ada berita, sangat kecil sekali nanti Terbang. panjang, sangat kecil sekali. Saat ini loh ya, di jam ini loh. Mau naik lagi ya. Kalau melihat peluangnya masih mau naik, masih mau naik. Ini mencoba aja, mencoba mau retest untuk turun ini. Mm-mm. Ini tidak mampu. Turun sampai sini pun tidak mampu ini. Sudah. Punya posisi di mana? Punya posisi sell Di mana? di bawah. Iya, di mana? Di angka berapa? Di jauh. Oh, jauh. 12271. 22 sini berarti. 12271. Kok jauh sekali ya? PR paling ini ya. Iya, mulai kemarin. 12271. Untuk saat ini berat, kalau sampai menutup ke bawah ini berat. Saat ini berat. Belum. Banyak posisi. Empat ini tapi kayaknya kalau tutupan candle masih turun dulu ini dikit ya. Di Terus naik H4. lagi. Oh, malah naik, Mas. Langsung naik. Mm-mm. Ya kalaupun koreksi ke bawah Kayak gini itu nih. kan ada rejeksi nih, ada Iya, kayak gini. rejeksi, tapi tidak terlalu banyak juga, Mas. Kalau yang begitu tuh tidak terlalu banyak juga ini. Walaupun memang ada rejeksi kalau separuh,
separuh saja. Nah, ini ya memang ada, tapi ya sama nanti sampai paling area situ balik lagi, mental lagi. Mm-mm. Yang kemarin soalnya kuat sekali. Oh, yang sebelumnya ini ya. Kalau di D1-nya ya ini kan tebel, nah, tebel kan. Kalau jam-jam segini masih tebel ini, kalau turun berat mas. Artinya turunnya itu masih turun sampai bawah itu berat. Kalau mungkin separuh ya sih ada, cuma Mm-mm. Mm-mm. pelan sekali. Kan seolah-olah mau turun tadi, tapi emang yang begini nih waktunya kalau sudah jam-jam segini hanya kayaknya mau turun ya, kayaknya, tapi balik lagi. Ini nanti Ada USDX enggak? nggak ada. Oh, enggak ada. Kalau ada USDX-nya juga masih turun soalnya. Nggak ada ini. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau ada posisi di mana mungkin silakan. Saya punya posisi buy tadi, saya ambil dulu ya, sabar dulu. Saya punya satu peluang emas tadi yang saya ambil posisi buy tadi. Bu, bu, masih naik emasnya. Tapi lama ini, saya juga berjam-jam tadi nunggu sampai kayak seolah-olah mau turun ini merah ini. Yang lain monggo kalau ada punya posisi nanti saya bantu untuk analisakan biar eh, ada kekuatan keyakinan. Saya tadi ngambil posisi satu saja, 100 200. Oke. Monggo kalau ada yang mau bertanya, mau eh, cek kondisi market. Yang di mata uang, di pasangan lain mungkin ada yang di GC, ada di Australia mungkin. Mas Piki, ada pertanyaan Mas Piki? Bagaimana evaluasinya yang sudah dicoba tekniknya? Apa ada kemajuan atau ada kesulitan? Silakan monggo ditanyakan dulu kalau ada yang kurang paham. Kalau ada posisi mungkin di mata uang mana, pasangan mana, di angka berapa, saya coba bantu untuk analisakan. Ini yang parah ini minyak ini masih betul-betul titik nadir. Habis itu kemarin, Mas. Iya, kok iso sampai min ya? Terus yang dijual apa Minus terus? 37. Yang ya enggak tahu. Minus 37. Ya ya.
Ya, ini Mas Piki masih ragu-ragu buat open posisi. Ya, kalau ragu-ragu artinya penguasaan Jangan. materinya masih belum kuat di dalam benak kita. Jadi kalau penguasaan materinya masih separuh-separuh, maka mengambil tindakan juga ragu-ragu. Iya apa enggak gitu. Karena masih tadi yang diraba masih belum maksimal. Ya, yang pertama sebenarnya cukup paham candlestick. Yang kedua support resisten. Yang ketiga trend line. Yang keempat manajemen resikonya. Itu aja sebenarnya. Dari empat itu kalau minimal menguasai separuh lebih lah, ya enggak bakalan ragu. Yang kedua harus berani kayak Mas Angga yang di eh, Lumajang itu memang orangnya berani. Berani itu dalam artian berani mencoba, kemudian punya tekad juga. Namun tetap dengan perhitungan manajemen resikonya. Bukan terus berani, hanya berani tapi tanpa perhitungan. Beraninya tetap ada perhitungan. Dan itu memang tidak serta-merta, apalagi dengan baru dengan teknik yang kita ajarkan. Mungkin biasanya enak dengan analisa indikator, karena indikator memang mempermudah, membuat kita jauh lebih nyaman memangnya. Tetapi tanpa paham konsepnya, tanpa memahami plannya, apa yang kita kerjakan ketika marketnya naik turun, ketika marketnya nanti berbalik, di angka berapa, di area mana kita harus keluar, di area mana kita harus sabar. Itu kalau enggak menguasai di situ jadi bingung lagi. Ya, makanya berat memang dari merubah mindset dari indikator menjadi logika. Itu memang berat, Mas. Karena logika itu yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, penuh dengan permainan otak-atik istilahnya. Ya, kalau di indikator sudah dikasih petunjuk kalau nanti ini menembus ini, kalau nanti melewati ini maka posisi begini. Ini kan lebih gampang. Tetapi kalau kita monoton di indikator, tidak tahu logika, nanti konsep dasarnya tidak ketemu. Padahal market itu penuh dengan permainan logika. Jadi memang harus banyak otak-atik. Kemudian banyak mencoba juga. Ya, saran saya kalau pakai real, pakai yang kecil aja dulu, pakai yang sen aja dulu, enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk mengasah keahlian mengendalikan psikologi, mengendalikan teknik kita dengan teknik yang kita sampaikan, dengan materi yang kita sampaikan itu. Karena berbeda jauh dengan indikator. Kalau indikator memang seperti itu, pengennya seperti itu, enak, ada sinyal ini tinggal ngikut, ada petunjuk ini tinggal ngikut. Tetapi kalau kita betul-betul menggunakan analisa candlestick, semuanya harus kita yang betul-betul menentukan. Baik itu titik trend, baik itu garis trennya, titik support, resisten, itu yang kita menentukan sendiri, kita otak-atik sendiri, ya. Tidak ada yang baku. Ya, kalau pakai yang indikator ya sudah ketemu nanti titik support resistnya di sini. Tetapi ya kembali lagi, kalau mengikuti indikator juga tidak 100% nanti menguntungkan kita. Ya, terserah mana yang lebih enak. Tapi kalau saya lebih cenderung ke logika, cenderung ke rasional. Walaupun mungkin ada indikator yang bisa membantu, monggo terserah kalau cocok di sana.
Ya, seperti itu Mas Piki. Jadi keraguan-raguan itu nanti dengan sendirinya hilang ketika jenengan lama-lama menguasai, baik itu tekniknya maupun manajemennya. Membaca manajemennya, mengendalikan manajemennya. Memang kalau manajemennya ndak kita terapkan, nanti pasti takut. Yang ada takut, misalkan ini posisi buy, ini udah merah, merah apalagi merahnya agak tebel, sudah bingung lagi. Wah ini mau turun, ini deg-deg, mau turun deg-deg. Ya memang karena konsep kita ndak pegang. Kalaupun turun, kalau saya biarkan aja ndak masalah. Turun sampai satu hijau ini pun belum menjamin dia tuh bakalan lanjut turun, Mas. Kenapa? Yang pertama, ini trend line-nya masih naik ke atas. Yang kedua, titik supportnya masih kokoh, tidak tertandingi di sini. Belum bisa dijebol. Kalau hanya tebel-tebel begini, ya tadi kalau jenengan lihat posisi saya juga kena merah ini. Ya, saya juga kena merah banyak, lumayan. Ini ada 700-an. Tapi saya yakin karena kalau pergerakan begini masih jauh dengan arah tren kuatnya. Kalau walaupun merah tapi belum bisa menyelesaikan warna hijaunya. Nah, karena itu walaupun tadi saya sampai turun merah, saya biarkan. Ya, bukannya saya ini membiarkan untuk seterusnya, enggak. Tetap kita kontrol. Artinya ada batas toleransi yang harus kita pegang. Ya, ketika nanti betul-betul panjang di mana? Kalau saya selalu untuk memastikan itu yang merahnya harus menghabisi hijau dulu, logikanya begitu. Merahnya harus menghabisi hijau dalam bentuk volume, bukan ekor. Kalau volumenya sudah membentuk tebel, ya menghabisi hijau semua, di situ baru kita ambil tindakan. Apa yang kita lakukan? Ya melihat seperti apa dia terbentuknya. Terbentuknya itu volume tebel atau masih ada rejeksinya, ya nanti di situ dipelajari lagi. Ya baru ambil tindakan di sana. Karena itu saya pun sama, terkadang juga harus cut loss. Ya, cut loss pun juga tidak selalu menunggu yang begini, juga melihat kondisi dinamika yang ada. Itulah kalau kita menggunakan logika, kita bisa sewaktu-waktu mengambil tindakan di jalan. Kita bisa sewaktu-waktu ambil tindakan, ambil posisi demi menyelamatkan. Ya, demi menyelamatkan transaksi kita. Ya, bahkan terkadang saya harus cut loss berulang kali karena memang marketnya tidak mendukung, terpaksa harus di cut loss dulu. Ya, tetapi pada akhirnya kita tetap bisa keluar dari zona itu. Ya, karena inilah permainan logika. Di otak-atik langsung ketemu logikanya seperti apa. Ketika ini turun sampai di mana, kemudian dilihat jamnya. Kalau hanya di awal-awal waktu, panjang kecil, panjang naik turun, biarkan biasa di awal-awal waktu selalu begitu. Banyak yang artinya pergerakan yang ekstrim. Baru nanti ketika sudah jamnya sudah mulai tua atau sudah mulai ganti 50-an ke atas misalkan, ini misalkan tebel, nah bisa jadi memang kuat selnya kalau memang betul-betul tebel pun kalau cuma segini ya tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena masih belum bisa mengalahkan yang hijau. Yang kedua, ini kalau kita hitung ringnya 3000 kira-kira sudah masuk atau belum? Ya kita lihat beberapa hari terakhir. Ketika tidak ada berita, beberapa hari terakhir sekitar 3.700, sekitar 3.000, 3.000-an. Yang lusa juga begitu.
Kalau kita lihat ya sekitar 3.000 sampai 4.000. Artinya jangan juga kita mengabaikan ring. Kalau sudah memang betul ringnya sudah mendekati, ya bisa saja ini menjadi awal untuk pembalikan. Bisa saja seperti itu. Makanya yang perlu dibaca adalah utuh tren harian, kemudian tren line saat ini, kemudian support resistance-nya bagaimana, ringnya bagaimana, pola candle yang terbentuk seperti apa. Nah, di situ harus dikumpulkan semuanya. Baru nanti kita ambil tindakan ketika betul-betul sudah memperkuat minimal 3 analisa, 3 petunjuk minimal. Misalnya ring 1, ring harian. Yang kedua, misalkan ini sudah mulai tebel, tidak ada perlawanan, jamnya sudah mulai ganti tebel menjadi red candle atau marubozu. Ya. Yang ketiga, di sana banyak resisten yang tidak ditembus. Ya, ada resisten yang tidak ditembus misalnya. Maka di situ berpotensi betul-betul mau reversal. Itu pun harus menunggu satu candle yang memperkuat biar lebih akurat lagi. Tujuan kita apa? Tujuan kita supaya ketika kita masuk, ketika kita transaksi, harapan kita tidak terlalu lama untuk kena floating. Ya, karena niat kita, tujuan kita trading ini bukan untuk mencoba permainan, mencoba ilmu, tetapi untuk mencari keuntungan. Ya, walaupun seperti itu, tetapi jangan juga fokus ke profit dan profit. Itu yang nanti membuat kita jadi lupa apa? Lupa kondisi market saat itu. Gitu. Karena orientasinya adalah profit. Ya, misalkan pakai sudah buy tadi, turun. Ya, hanya menunggu sampai naiknya. Sementara kondisi market betul-betul sudah mengindikasikan mau reversal. Ya, itu menunggu profit. Tidak segera review lagi, analisa ulang. Kalau betul-betul sudah berpotensi untuk berbalik, ya kita harus sadari. Anggap saja kita keliru, gitu sudah. Harus segera kembali ke jalan yang lurus lagi. Itu. Jadi minimal punya konsep, punya ancer-ancer, punya patokan. Nanti ketika turun segini, nanti ketika naik segini, harus punya simulasi lah, minimal simulasi untuk mengatasi ketika naik turunnya, seperti itu. Itu kira-kira Mas Vicky jawaban dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan, monggo yang lain. Yang GC tidak ada ini masuknya, atau di mata uang lain mungkin yang gurem-gurem, mata uang eksotik atau yang kecil-kecil. Bu Ida tadi ada. Halo. Iya. Iya Mas, monggo. Mas, kalau mau tanya, kalau posisi sekarang itu di euro ya? Ini kan koreksi agak lumayan nih Mas ya. Tadi sudah diambil profitnya? Sudah. Oh ya. Sudah. Oke. Sekarang ini kan aku posisi buy di angka 615. 615. Kita lihat dulu ya. 6. Oh, di atas ya. Oh ya. Kenapa? Oh itu masih itu kan buy lumayan ya? Mas ya, apa koreksinya tuh ya? Buy, kalau buy kan Iya, buy. dapat untung sudah. Ntar lagi untung itu. Tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Tadi, karena memang iya. Yang dia pernah koreksinya kan agak lumayan ke bawah tadi Mas. Iya. Sudah. Itu potensi bisa naik lagi apa bisa, gimana Mas? Masih bisa ini. Cuma sebentar itu nanti Mas, bisa masih balik bisa. Lagi loh, bisa balik lagi ke bawah lagi itu. Oh gitu ya. Ini sudah pernah sampai di titik mending ini. Diambil dulu aja ya. Mending diambil dulu aja untungnya. Enggak usah terlalu panjang-panjang. Kalau di euro itu ambil aja sudah. Iya. Itu aja, di close dulu. Iya. Nanti cari aman dulu. Soalnya ini sudah ada indikasi mau turun Mas.
Iya, heeh. Dari Nah, pertama ini Mas. sudah mulai Udah rejeksi, tak ambil. kemudian merahnya ini sudah mulai muncul. Ini area-areanya sudah tadi saya buat garisnya, area-area sini dia tidak mampu Heeh. nembus sudah. Nah ini Nggak sudah nembus mulai, Mas ya? iya belum nembus. Makanya tadi saya sampaikan kalau area-area belum nembus ya nyantai-nyantai aja. Kalau punya sel nyantai-nyantai aja. Ya, tadi kan sudah Oh sampai gitu ya. bawah kan Heeh. lumayan berarti. Sampai di bawah kan lumayan. Nah, kalau sudah habis keluar Iya. exit profit Mas, jangan langsung masuk lagi. Iya. Biasakan break dulu, Enggak. tahan psikologinya, tunggu selesai dulu. Ya, selesai dulu nanti baru direview lagi, Heeh. dianalisa lagi seperti apa. Ya, misalkan nanti ada Jadi petunjuk nunggu apa? lagi, masuk Terbentuknya lagi. lagi ya. Ya, tunggu sampai selesai dulu aja. Sudah tidak usah buru-buru. Masih Iya, panjang heeh. waktunya. Itulah Mas bedane kita betul-betul bermain dengan analisa, dengan kita hanya sakarpe gitu. Kalau sakarpe masuk nunggu aja. Ini kelihatan soalnya mau turun. Tidak boleh yang begitu Mas. Walaupun ini Iya. merah, ini belum ada sinyal lanjutan Mas. Ini jamnya masih 16 menit soalnya. Iya, soalnya atasnya tuh masih belum ada apa potensi naik Mas ya. Belum. Setelah tadi langsung turun itu ya. Ya langsung. Ini Heeh. tidak ada atasnya, ini tidak ada ekor sama sekali Langsung Mas. turun. Nggak ada ekornya sama sekali. Makanya Iya. itu aku lihat itu, Nah wah kalau kondisi turun. walaupun ini coba perhatikan ya, walaupun ini sampai di atas, nanti bisa balik ke bawah lagi. Coba perhatikan aja. Bukan saya ini Iya, heeh. Kayak sok tahu ndak Mas. Coba perhatikan kayak yang aja. Nanti sebelumnya. walaupun ini naik begini, nanti ini masih bakalan turun lagi. Ya, apakah turun itu Iya, kayak akan nanti sebelumnya tadi itu tertutup? Mas ya. Apakah nanti akan menutup sampai di sini? Ya, saya juga belum tahu. Yang jelas Heeh. dia sudah Iya. pernah mencatat harga sampai di sini. Ya, Mm-mm. terus perhatikan pergerakan, ya pergerakan detak-detaknya ini, ya detak-detak ini dia memang kelihatannya mau naik, tetapi tidak sampai titik bukanya, belum sampai titik bukanya diturun lagi, dorong Oh, lagi, dorong lagi. heeh, Ya, heeh. makanya saya juga pesen Iya kayak pergerakan itu bolak-balik coba itu Mas ya. diperhatikan. Ya, kalau sampai begini, sampai menit-menit 30-an ke atas kok masih begini ya nanti mesti banyak turunnya Mas. Ya karena Iya, apa? heeh, Walaupun heeh. dia mau naik, tetapi terbatas di leher saja. Dia tidak mau sampai habis, tidak sampai naik lagi hijaunya, tidak jadi hijau. Cuma segini aja. Nah, ini masih tetap berpotensi turunnya. Mm-mm. Ya karena itu lebih baik kalau mau Oke, ambil oke. posisi lagi nunggu selesai dulu. Karena selesainya ini bisa jadi warna Nggih. merah dan hijau Mas, masih berpeluang dua-duanya. Iya, nggih, Ya, nggih. gitu. Ada lagi monggo Mas? Oke, Kalau sudah tidak makasih punya Mas. transaksi Nggih, yang lain makasih. mungkin monggo yang masih punya transaksi, yang masih bingung dan masih tersangkut silakan eh, dibagi, nanti saya coba bantu analisakan untuk memperkuat keyakinan. Saya sudah tidak punya transaksi soalnya, kalau tidak punya transaksi juga saya lebih nyantai. Ini coba di daily-nya GU makin tebal kan. Daily-nya Iya, daily-nya tetap GU masih tebal Mas, potensi masih tebal. sampai mana Ya, itu nanya. kenapa? Suaranya putus-putus Mas. Daily-nya GU potensi naiknya sampai mana? Ya, bisa sampai atasnya ini Potensi Mas. naiknya sampai berapa Sampai nih? yang merah ini. Bisa sampai merah ini Mas. Bisa sampai merah ini. Sampai Ini nutup yang merah. iya, bisa sampai nutup merah ini. Tapi jam sekarang jam 20.20. 20.20 masih berapa lagi sih Jamnya naiknya? udah jam kurang 600. 2 candle H4 ini.
600. Tidak ada berita ini ya. Tidak ada berita. Saya cek dulu. Ada berita enggak? Nggak ada. GU jam 13, jam 4 sore tadi ya. Oh pagi. Tidak ada berita. Di Kayaknya diem di H4-nya, sini. H4-nya di mana H4-nya? H4, Menurut saya udah nggak naik lagi. lihat dulu mas. Oh masih mas, masih berpotensi mas. Masih berpotensi mas. Sini naik. H1 H1 ada merah dikit. H1 ada hanging man. Ya, tunggu ini mas. Kalau ini nanti merah agak tebel aja, ya bisa berpotensi turun. Ini memperkuat dari hanging man nanti. Kalau misalkan ini betul-betul ya agak tebel lah, paling tidak ini bisa memperkuat turunnya ini. Kalau bisa tebel sampai situ bisa memperkuat turunnya. Ya, kalau Tapi turunnya pun saya belum bisa memastikan sampai di bawah. nggak bisa habis. Iya, nggak bisa habis. Berat kalau habisnya ini. Ya mungkin besok, soalnya kan Iya, tinggal 2 H4 soalnya. ini di weekly-nya kan memang betul-betul potensi reversal ini di weekly-nya. Monthly-nya juga. Kan mau turun masih. Oh iya mas, iya mas. Tapi ini area supportnya di sini ya. Deket sudah. Deket-deket ya. Deket. Cuman itu arah tekanannya dari atas ke bawah itu. Kemarin dari atas turun ke bawah. Iya. Tinggal berapa hari sih sekarang ini? Masih 5 hari ya. Tutup bulan. 1, 2, Tutup bulan. 3. Oh masih ada beberapa Awal hari. bulan udah hijau. Oh, iya. Jumat baru awal bulan. Ya, lumayan lama. Ya masih posisi masih 50-50 mas, 50-50 ini. Masih posisi di tengah-tengah. Jadi spinning top belum menunjukkan yang lebih kuat lagi. Kalau di mainly-nya masih belum bergeser dari posisi pas di tengah-tengah. Tidak naik, tidak turun. Cuma memang area supportnya dekat sudah. Soalnya dari beberapa bulan turun terus ini, anjlok, banyak anjloknya ini. Trennya turun dari beberapa bulan, cuma dibatasi Satu di juga mulai supportnya. tekanan ke bawah, ada ekornya kelihatan. Iya, tapi tidak terlalu banyak. H4-nya oh iya mulai tebal. H4-nya hati-hati di 23375. Bisa mendal di sana. Bisa mendal di hijau itu ya. Di candle sebelumnya. Iya. Banyak loh itu. Kalau sampai hijau ini banyak juga loh nih. Oh, pergerakannya lambat sekali ini. 160-an. Lambat sekali ini. Iya, lambat. Yang lain monggo kalau mau ditanyakan biar ada warna-warni pasangan ya. Kalau saya terus terang sementara ini saya menspesialisasikan di emas biar lebih mengenal karakternya
Walaupun terkadang lompat sana sini, tapi emas selalu yang mengangkat derajat saya. Kemarin nyoba beberapa di mata uang yang lain juga ternyata terlalu lama. Kalau di emas cepat minusnya, cepat kembalinya. Buat teman-teman kalau misalkan tidak suka dengan ekstrim, jangan pakai emas, pakai yang euro aja nyantai. GU lumayan. Monggo Mas. Satu separuh jalan nih Mas. Satu. Ya, belum mendekati ekor yang bawah belum ini. Lihat M30-nya sudah 3 merah itu. Iya. Ya, bisa saja nanti ganti ini memperkuat posisi sel bisa saja Mas. Ini kurang 3 menit ganti bisa saja. 3 ini memperkuat posisi sel. Ini ada doji, ada doji yang berada di ujung bisa bertanda ini mau reversal di M30-nya. Kalau melihat dari candle yang terbentuk di menit yang 30, kalau kita menggunakan time frame M30, maka ini pasti sudah jadi tebel. Kurang 3 menit. 3 menit itu kalau melihat pergerakannya sangat berat untuk kembali sampai ke hijau. Ini dilihat dari intensitasnya. Berbeda kalau intensitasnya kenceng, itu bisa saja balik ke atas. Tapi intensitasnya pelan dan tekanannya memang kuat. Kok nggak pernah lihat time frame M5 Mas? M5 Enggak pernah Mas. Itu kalau saya ya anti sudah. Di bawah H1 anti Mas. Saya enggak perlu pakai time frame rendah. Minimal H1. Ya, karena memang banyak noise nentuin Mas. Bias. Di apa? Kalau nentuin running profit di M5 ya lumayan. Ya Jadi kelihatan, sebelum cuma ada candle malah bingung Mas saya nanti dibiaskan dengan pergerakan yang begitu. Terlalu cepat soalnya. Harus mentelengi itu Mas. Iya. Ya Ya kalau bener sih kalau enggak terlalu iya, mentelengi ya mata saya sudah dari dulu mentelengi Mas yang begitu Mas. Dari mulai pagi sampai ketemu pagi pernah mentelengi yang begitu. Makanya belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah, ya kita ambil positifnya, ambil baiknya. Mana yang terbaik kira-kira menurut saya, gitu loh Mas. Kalau menurut jenengan cocok dengan M1, M5, ya monggo. Yang penting enjoy, bisa monitoring. Kalau saya sudah angkat tangan tidak mampu yang terlalu kecil, terlalu rendah. Sudah pernah duduk bersila dari pagi ketemu pagi, hasilnya nol. Artinya dari pagi mulai sore untung banyak, malam kena sapu ranjau, selesai lagi. Karena terlalu banyak monitor candle yang bergerak. Ada mata ini ada kekuatan batasnya Mas. Jadi kekuatan batasnya nanti akan mempengaruhi di otaknya. Ketika sudah terbias dengan pergerakan yang panjang, maka otaknya akan mulai terkontaminasi, pengen masuk. Nah, itu. Nah, saya yang tidak senangnya terlalu cepat begitu Mas. Saya pengennya agak lambat. Jadi ada waktu untuk break juga. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk nyantai. Tetap tapi monitoring, tapi kan agak panjang, Pak. Time frame-nya lumayan panjang, enggak terlalu cepet-cepet gitu.
Nah itu sudah tebel itu kalau di M30 tetap tebel. Bisa juga nanti menjadi Tebel tapi sinyal pelan. lanjutan. Ya, kan hampir dekat dengan titik ini. Kalau di M30 pasti merah, sudah tebel sudah. Nah ya kan, kalau sudah tebel terbentuk bisa juga menjadi sinyal penerusan untuk di M30-nya. Tapi untuk di H1 masih berpeluang dua-duanya, Belum. masih belum. Cuma kalau sudah 30 menit ya minimal itu ketemu Mas, hampir titiknya ketemu. Oh berarti tekanan ke bawah kuat. Seller udah masuk. Ya, tekanan ke atasnya mulai kalah. Ya, walaupun masih berpotensi separuh perjalanan, dilihat dari pergerakan. Lalu, Ya, iya. oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita ini kok nyantai semuanya. Kita ini kok podo silent semuanya ini, profit semuanya ini. Saya berharap mudah-mudahan semuanya profit. Walaupun menang-menangan. Justru kalau menang ini teman-teman biasanya banyak profit. Karena keluar-keluar tanya sana tanya sini biasanya kena floating banyak. Mas Nanang yang di Pasuruan atau di Kertosono ada sinyal apa enggak di sana? Silakan kalau mau masuk, kalau ada mau yang ditanyakan. Bu Ida, bagaimana Bu Ida? Bisa dengar suara saya? Monggo kalau ada pertanyaan Bu Ida. Tidak ada Pak, dengar Pak, pantau terus. Tadi yang ditanyakan tadi sudah profit apa belum? Masuk tadi, kan sudah saya sampaikan tadi. Masih berpeluang Belum Pak, naik dan turun. soalnya buru-buru masuk tadi. Oh. Tadi kan pas saya sampaikan ada dua peluang sebenarnya. Memang ada dua peluang saya sampaikan di sana. Masih kuat, bisa turunnya bisa, naiknya juga bisa. Oke, ini floating nih Pak. Ya, tidak apa-apa. Maaf, apa posisi mana? Buy apa sell? Sell Pak, Sell di X out. Oh, emas ya? Bukan di Australia, dolar, New Zealand, bukan? Bukan, Di emas, ngambil sell. Titik-titik mana? Titik mana? bentar Pak, saya cek dulu. Titik ini Pak, dari Dilihat di yang ada angkanya itu, sebelah kiri ada angkanya 1 sekian itu. Mana? Yang ada angkanya bergerak, sebelah kiri ada angkanya itu. di titik harga 1693 nih Pak. 16, oh jauh berarti ya. Oke, 1693. Jauh sekali. oke, buru-buru masuk tadi Pak. Oh, paling lihat yang merah ini tadi ya. Merah ini tadi ya. Oke, Oh iya, tadi pas jenengan tanya kan saya bilangi, ini belum, saya bilang kan belum tadi. Belum ada penerusan. ya oke, kepencet Pak. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan, saya coba mungkin kalau ada yang pertanyaan lagi, USD JPY. Kalau untuk G, posisi sekarang gimana Mas? Apa? Ya G. G? Untuk posisi sekarang itu kalau lihat tren GU, GU? GBP, USD. GBP USD. Ini tekanan ke bawah Mas. Masih Ya. tekanan ke bawah, menunggu sampai hasil selesai dulu. Yang jelas ini sudah tekanan gitu ya. tetapi nunggu selesai. Ini kalau nanti tebel sesuai dengan garis yang saya ini lebih malah maka banyak berpotensi turun. Tapi kalau nanti mantul gitu. nanti kalau Sampai mantul beda lagi. 416 ya. Iya, 416. Ini masih separuh perjalanan Mas.
masih separuh perjalanan waktu, masih panjang. Artinya masih berpotensi dua-duanya. Tetapi kalau melihat tekanannya, ini mulai Nggih. sel mulai menunjukkan kekuatannya. Oke, saya buka dulu. Ada pertanyaan Tapi USD. nggak bisa naik lagi tuh Mas. Oh ya bisa kalau naik lagi. Tapi kalau sekarang nggak bisa ambil posisi, jangan ambil posisi seperti ini. Kalau naik bisa saja, tetap bisa. Cuma lihat ini dulu, ini seperti apa tutupannya ini. Kan masih belum tutupan ini. Biar lebih yakin lagi nanti. Ya, kenapa Mas USD Jepang ini ada pertanyaan, silahkan Mas Piki. Mau naik USD CPY, tarik garis dulu. Ini resistennya di sana. Tunggu sampai breakout. Ini ada resisten ya Pak. Ya, ada breakout di sana. Nanti kalau breakout baru selesai volumenya, breakout baru bisa ngambil buy. Itu berarti harus nunggu breakout. Nunggu breakout dulu. Jangan coba-coba untuk masuk di awal dulu, biar tambah yakin. Karena ini bisa balik, Mas. Waktunya masih 30, masih 24 menit ini masih bisa menghajar habis ini. Ya, karena itu pastikan Nunggu keluar candle aja ya Pak. ya, nunggu sampai selesai dulu candlenya. Karena ini perjuangannya emang ini, coba perhatikan. Nah, sampai di sini, sampai lurusnya ini, coba perhatikan nanti. Bisa saja di area ini mantul ke bawah, Mas. Misalkan terburu-buru tadi pas tebel, biasanya teman-teman itu masuknya ketika tebel memang ya. Oh, gitu. Akhirnya tersangkut seperti itu. Makanya sabar dulu, monitoring dulu. Kayak ini tadi misalkan, ini sudah sampai ujung, dilihat. Oh, biar aja dulu sampai selesai. Kalau selesainya begini bagaimana? Masih bisa turun, Mas, karena ini titik resistennya di sana tidak ditembus. Gitu. Bersabar dulu masuknya sebelum sinyal itu diperkuat, jangan masuk dulu. Ini memang dari sini sudah merah, hijau tebal, ini hijau tebal. Tapi jangan lupa waktunya, Mas. Ini waktunya masih panjang, masih berpotensi dua-duanya. Itu Mas Piki, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau ambil buy limit gimana Pak? Di atasnya dari resisten itu. Buy limit tidak bisa, buy limit di bawahnya, Mas. Kalau buy limit, kalau di atasnya pakai sell limit malah ya. Atau buy stop, Mas. Kalau di atasnya itu pakai, kalau buy di atasnya buy stop. Bisa, Mas. Stop di atas. Bisa saja, tetapi saya lebih merekomendasikan ketika ini selesai terbentuk volume. Ya, kalau sudah terbentuk volume lebih panjang, monggo silahkan kalau mau ambil posisi. Tetapi kalau belum terbentuk jangan. Ini masih membahayakan. Ini betul-betul terbentuk posisinya seperti teratur ini. Mulai dari sini naik sampai sini mantul lagi, naik mantul lagi. Nah, saya khawatir ini nanti di sini mantul lagi, Mas. Resisten kuat berarti itu ya Pak? Iya, pokoknya kita ambil perkiraan di area-area rejeksi ini loh, Mas. Jadi yang ini area ini tidak ditembus sampai ujungnya tadi ini tidak ditembus. Ditembus dalam artian harus volume. Kalau volume nembus tebel baru itu jadikan breakoutnya. Kalau enggak, walaupun sampai di ujung atas ini, tetapi kalau hanya ekor dan kembali lagi ke bawah, itu tetap berpeluang sell. Nah, ini coba perhatikan. Berarti Ini peluang ada sellnya habis lebih ini. besar daripada peluang buy-nya ya Pak? Kenapa? Peluang sellnya lebih besar daripada peluang buy kalau melihat resisten dari Iya, sampingnya. kalau melihat dari terbentuk ya chart pattern yang terbentuk seperti ini, nah saya lebih cenderung kelihatan ini malah mantul lagi di area sini, Mas. Ya, karena ini jejer-jejer, Mas. Kemudian kalau nanti naik bagaimana?
Kalau naik ternyata betul tebel, ya jangan lupa di sana ada resisten yang kedua di sini. Ada resisten di sana. Kemudian dihitung juga nanti kalau bergerak sampai ke atas ini berapa? 500. Kemudian harian kemarin berapa? 600-an. Hari yang lalu berapa dihitung? Pergerakan di beberapa hari terakhir kisaran 500-an. Berarti kalau sudah di angka 500, 600, maka di situ berpeluang untuk reversal. Nah, bisa saja nanti ini masih naik, reversalnya di area yang atas ini bisa saja, Mas. Yang penting ada sinyal. Ada sinyal. Yang pertama kalau misalkan sampai di sini, ini sebelumnya belum memenuhi ring harian kalau di sini. Ini baru 300, masih berpotensi naik, masih ada. Karena ringnya rata-rata di beberapa hari terakhir 500, sekitar 500 pip. Maka kita juga jangan mengabaikan di situ. Ini baru bergerak kecil, Mas. Artinya masih naiknya masih bisa sampai di atasnya ini, bisa sampai ujungnya ini. Bisa sampai di resisten yang kedua ini. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika nanti ini betul-betul break? Ya kalau breakout tidak apa-apa kita ngambil posisi buy, tapi jangan lupa jangan terlalu muluk-muluk ngambilnya. Pastikan area-area sekitar ini sudah keluar, harus sudah keluar. Ya, karena saya juga khawatir nanti di area sini nanti kalau misal naik, ini adalah area titik baliknya. Yang pertama dilihat dari resisten, yang kedua dilihat dari ring harian. Ya, pergerakan harian. Rata-rata pergerakan harian kita jadikan salah satu bahan pertimbangan juga. Ya, seperti itu Mas Vicky. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, monggo. Ya, silakan. USD JPY ini juga hampir sama dengan Euro USD, pergerakannya slow juga. Jadi bisa buat teman-teman yang pemula bisa juga pakai USD JPY ini. Nah, ini coba perhatikan, kita coba sambil monitoring. Walaupun tebel tetapi tetap saja belum breakout ya. Kita sambil monitor lihat sampai breakoutnya. Kalau breakoutnya kecil jangan dijadikan patokan. Kalau kecil ya masih ragu meragukan. Breakout itu harus tebel dan terbentuk volume ya. Tebel itu mungkin sampai di sini bisa, sampai lurus ini kan sudah tebel nanti ya, bisa saja sampai di atas ini nanti baru tebel ya, karena rata-rata di area sini mental, di area sini mental, ini mental lagi, ini mental lagi, ini mental lagi ya. Saya lebih menunggu hasil ini biar nanti lebih pas kita ngambil. Kalaupun berakhir begini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya jangan ngambil dulu karena ini posisi sama, kondisinya buy dan sell kekuatannya sama. Kita belum bisa menentukan. Kalau bimbang jangan ngambil, jangan masuk market ketika tidak ada yang memperkuat. Ini sama, kalau sampai sini posisi sama. Mau naik belum, mau turun juga belum. Ya lebih baik diharap menunggu sampai muncul sinyal yang kuat nanti. Ya, itu kira-kira Mas Vicky. Kalau ada pertanyaan sampaikan lagi. Buat teman-teman yang mau bertanya lagi silahkan, masih saya tunggu. Bentar lagi saya tutup. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupi dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya.
Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan sampaikan, baik chat di grup maupun di WA pribadi, monggo terserah. Saya selalu terbuka, saya akan berikan masukan, saya berikan rekomendasi, saya bantu untuk analisakan ketika punya transaksi. Yang penting sampaikan, komunikasi. Jangan lupa selalu komunikasikan ketika betul-betul bingung, ketika betul-betul buntu jalannya. Apalagi punya transaksi, ya. Saya selalu berusaha membantu teman-teman semuanya supaya jauh dari yang namanya MC atau margin call atau bahasanya bangkrutan. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.